Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pekerja salon mengejek wanita hamil berusia 50 tahun. Seminggu kemudian mengganti popok bayinya sebagai pembantu. Seorang manajer salon kecantikan frustasi dengan hidupnya dan melampiaskannya kepada pelanggannya yang ternyata adalah seorang wanita hamil berusia 50 tahun. Tidak menyangka dia akan menjadi pembantunya ketika karma menimpanya seminggu kemudian. Bel mewah di pintu masuk berdentang, senyum bermain di bibir Francesca saat dia berjalan ke salon kecantikan sore itu. Dia telah menantikan sesi memanjakan yang sangat dibutuhkan selama seminggu terakhir, dan akhirnya tiba. Sejak pindah ke Big Apple untuk lebih dekat dengan putri dan menantunya, Francesca belum pernah mengunjungi satu salon pun. Jadi dia menggosok kedua telapak tangannya seperti anak kecil yang bersemangat dan mendekati resepsionis. "Saya Francesca," katanya kepada wanita muda di belakang konter. "Aku punya janji untuk hari ini." Resepsionis menekan beberapa tombol di komputernya dan menyeringai. "Nyonya McCarthy? Iya, silakan, pergi ke lantai 2. Staf kami berharap dapat memberi Anda pengalaman yang menyenangkan hari ini. Semoga hari Anda menyenangkan. Kamu juga sayang," tambah Francesca. "Terima kasih banyak." Wanita 50 tahun itu membelai benjolan bayinya saat dia mendorong pintu kaca di lantai 2 dan masuk. Karyawan yang merawatnya adalah seorang gadis muda bernama Alicia, duduk di belakang meja yang kokoh. "Hari yang sangat baik sayang," Francesca berkicau saat dia duduk di seberangnya. Francesca menantikan waktu yang menyenangkan dan percakapan yang menyenangkan jika wanita itu menyukainya, tapi dia tidak tahu apa yang menantinya. Ketika Alicia pertama kali melihatnya, dia memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengejek. "Gila, apakah kamu hamil?" dia bertanya. "Permisi?" Francesca bertanya kaget, "Apa yang baru saja Anda katakan?" "Saya bertanya, apakah kamu hamil?" kata Alicia sambil menyeringai. "Astaga, saya ingin tahu berapa umur ayahnya." "Hei wanita muda," Francesca meninggikan suaranya. "Saya jamin itu bukan urusan Anda, jadi jika Anda bisa kembali bekerja, itu yang terbaik untuk kita berdua, oke? Wow, jangan terlalu sibuk, hamil bukanlah kejahatan. Tapi siapa yang hamil saat mereka sudah tua sepertimu?" Francesca bisa melihat senyum mengejek di wajah Alicia saat dia mengatakan itu. "Anda sangat tidak sopan. Saya rasa mereka tidak membayar Anda karena menghina pelanggan Anda. Anda harus menunjukkan rasa hormat," komentarnya. Senyum jahat Alicia menghilang. Dia membanting pengikir kuku di atas meja. "Siapa Anda menyuruh saya bersikap sopan? Bangun." "Apa? Pergi saja dari kursimu, wanita tua hamil. Kamu ingin dihormati? Lihat dirimu. Apakah Anda tidak malu berjalan-jalan dengan benjolan itu? Sepertinya Anda bisa melahirkan sekarang." Alicia mendesis. "Jujur saja, bagaimana Anda bisa hamil? Apakah itu perselingkuhan, kecelakaan? Maksud saya, Anda tidak terlihat lebih muda dari 50. Jadi anak itu akan malu memiliki ibu tua." Francesca merasa malu karena semua orang di sekitarnya menoleh untuk melihatnya. Mengapa wanita ini begitu menghinanya? "Ya," katanya, menahan air matanya. "Kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan sayang. Saya cukup tua untuk menjadi ibumu." "Tepat," Alicia menangis saat dia bangun. "Anda seusia ibuku, Anda juga hamil." Tangan Francesca menutup mulutnya dengan kaget saat dia sekarang melihat perut Alicia yang sebelumnya tidak terlihat di balik meja. Dia juga sedang hamil. "Anda tahu, saya tidak akan melayanimu hari ini," kata Alicia. "Keluar sekarang." Francesca mengangkat tangannya, mengisyaratkan wanita muda itu untuk berhenti. "Tolong jangan berteriak seperti itu tidak baik untuk anakmu. Saya sudah memesan janji di sini, jadi kukuku akan dirawat oleh anggota staf lain. Saya bisa memberimu ulasan yang buruk, tapi saya tidak akan melakukannya. Tuhan memberkati Anda, hanya itu yang bisa saya katakan." Alicia menghela nafas dan memutar bola matanya. "Ulasan buruk dari siapapun tidak akan menyakitiku, Nenek. Jadi silakan lakukan apapun yang Anda mau, keluar saja dari sini." Francesca menggelengkan kepalanya dan menelan air matanya. Kemudian dia bicara dengan resepsionis tentang situasinya dan ditugaskan ke anggota staf lain. Meskipun harinya tidak senyaman yang diharapkan, Francesca mengecat kukunya dan pulang.
Apa yang dia tidak ketahui adalah bahwa Alicia akan segera berada di air panas karena cara dia memperlakukannya. Alicia adalah calon ibu tunggal yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Hanya semalam sebelumnya dia menemukan suaminya berselingkuh, dan ketika dia menghadapinya, dia menerima dengan berani dan meninggalkannya. Alicia tidak pernah menyangka kehidupan pernikahannya akan berantakan dalam satu malam. Dia sangat terpukul, sehingga dia akhirnya melampiaskan rasa frustasinya kepada Francesca. Sayangnya, saat Alicia menyadari apa yang telah dilakukannya, semuanya sudah terlambat. Manajernya memanggilnya ke kantornya dan memecatnya malam itu juga. Saya khawatir kami tidak memberikan gaji karena mengejek pelanggan kami. Anda boleh pergi, Alicia. Uang pesangon Anda akan saya kirim ke rekening Anda. Mata Alicia berkata-kata, "Maaf Tuan Ewing," dia memohon. "Saya sangat membutuhkan pekerjaan itu dan saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Saya tidak berpikir jernih. Saya sedang tidak waras." "Benar. Alicia, ini tempat kerjamu. Aku tidak bisa mentolerir atas apa yang kamu lakukan. Wanita itu cukup murah hati untuk tidak meninggalkan ulasan negatif untuk kami." "Tuan Ewing, Oke, bisakah kamu menjamin kamu tidak akan melakukannya lagi?" Saya bisa mencoba. Apakah saya mendapatkan jaminan atau tidak? Saya akan melakukan yang terbaik untuk..." "Tidak, lihat, ini masalahnya, Alicia." Dia menggerutu. "Saya khawatir saya tidak dapat mempertahankan pekerjaan Anda lebih lama lagi. Saya berharap yang terbaik untuk Anda, tapi saya benar-benar tidak mempertaruhkan bisnis saya atau karir saya. Ayolah, tidak mudah bagi saya untuk mendirikan salon yang sukses. Jadi saya harap Anda mengerti." Alicia tidak bisa menahan air matanya saat dia kembali ke rumah malam itu. Dia merosot ke sofa dan menangis seperti anak kecil. Dia kehilangan suami dan pekerjaannya. Sekarang dia tidak punya sarana untuk menghidupi bayinya yang belum lahir. Alicia menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam, dan sebelum dia menyadarinya, dia mengalami kontraksi yang mengerikan. Dia berhasil mengambil teleponnya dari dompetnya dan menghubungi 911. Sedikit yang dia tahu, karmanya sedang menunggu. Kondisi Alicia semakin buruk saat dia dibawa ke rumah sakit. Alicia bermandikan keringat dan napasnya terengah-engah. Para dokter bertanya kepada Alicia apakah mereka dapat menelpon seseorang untuk mendapatkan dukungan moral selama persalinan. Tapi dia tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Alicia dipindahkan ke bangsal setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya. Persalinan berjalan dengan baik, tapi bayinya harus tetap di bawah pengawasan di rumah sakit. Ketika Alicia dipindahkan ke kamar, dia tidak bisa mempercayai matanya. Di tempat tidur di sampingnya adalah Francesca. "Apakah itu kamu, Alicia?" Francesca memperhatikannya dan tersenyum. "Apakah semuanya baik-baik saja, sayang?" "Itu urusanmu," kata Alicia getir. "Tolong berpura-pura tidak mengenalku." "Saya mendengar para perawat bicara. Saya harap bayi Anda baik-baik saja." "Apa bedanya bagimu? Seharusnya Anda senang dengan dirimu sendiri karena membuatku dipecat." "Dipecat?" Francesca terengah-engah. Aku tidak tahu mereka akan. Seolah-olah Anda peduli bahwa mereka memecat saya. Di mana keluargamu?" Francesca bertanya. Alicia tidak menanggapi dan berpaling dari Francesca untuk menatap keluar jendela. "Ya, aneh sekali kita bertemu hari ini. Kita melahirkan di hari yang sama," kata Francesca. "Aku juga dibawa ke sini untuk melahirkan. Ngomong-ngomong, istirahatlah yang baik, nak." Alicia menutup matanya saat air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak memandang Francesca sekalipun. Dia tertidur di ranjang rumah sakit dan tidak tahu kapan Francesca berangkat untuk melahirkan. Alicia terbangun beberapa jam kemudian untuk menemukan pasangan di kamarnya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian dia melihat Francesca menggendong bayi di pelukannya di tempat tidurnya. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Alicia bingung. "Oh, maaf mengganggumu." Francesca meminta maaf. "Ini keluargaku. Itu putri dan menantuku dan bayi kecil ini, itu anak mereka." Mata Alicia membelalak kaget. "Anak mereka?" "Iya sayang," Francesca mengangguk. Dia menjelaskan putri dan menantunya mengalami masalah untuk hamil. Dan bahkan setelah serangkaian perawatan kesuburan tidak ada yang berhasil, Francesca ingin membantu mereka. Jadi dia menjalani tes untuk menentukan apakah dia bisa mengandung anak mereka. Untungnya semua berjalan dengan baik. "Maafkan saya," Alicia terisak. Saya tidak tahu Anda melakukan ini untuk putrimu. Saya benar-benar kasar padamu. Saya merasa tidak enak. Saya benar-benar minta maaf." "Apa yang terjadi, Bu?" tanya putri Francesca. "Kalian berdua sepertinya saling kenal." "Kenalkan Alicia." "Sayang," Francesca menjawab. "Aku bertemu dengannya di salon pagi ini dan dia melahirkan hari ini juga. Aku juga tidak menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini. Kupikir itu mungkin sama mengejutkannya denganku." "Itu sangat indah," kata putri Francesca. "Selamat Alicia." Mata Alicia basah.
Dia sangat kasar pada Francesca tadi pagi, tapi Francesca dan keluarganya sangat baik. Kemudian Alicia memperhatikan bunga dan hadiah di atas meja Francesca dan ingat dia punya keluarga juga yang dia singkirkan dengan sengaja. Ibuku, aku Alicia kepada Francesca. Saya sudah lama tidak bicara dengannya. Suamiku selingkuh dan saya baru mengetahuinya baru-baru ini. Setelah dia pergi, saya tidak bisa menjaga kewarasan saya. Saya sangat jahat pada Anda, saya minta maaf. Anda adalah wanita yang baik hati dan Anda memiliki orang-orang yang mencintai Anda. Terima kasih atas kepedulian Anda kepada saya. Hubungi dia, saran Francesca. Aku yakin tidak ada ibu yang bisa marah lama pada anaknya. Apakah dia akan bicara denganku? Saya juga sangat jahat padanya. Tolong panggil saya Francesca, kata Francesca. Beritahu ibumu bahwa kamu mencintainya. Aku yakin dia tidak akan marah padamu. Lagi pula, dia ingin sekali bertemu dengan cucunya. Francesca merasa kasihan pada gadis yang sendirian di rumah sakit setelah melahirkan. Jadi, dia meminta putrinya untuk membelikan bunga dan hadiah untuk Alicia juga. Alicia tidak bisa menahan air matanya dan terisak menanggapi sikap Francesca. Sayangnya, ibu Alicia tidak menanggapi teleponnya. Seminggu kemudian, Francesca keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Suatu pagi, dia sedang sarapan ketika dia mendengar bel pintu berbunyi. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut menemukan Alicia di ambang pintunya. Alicia, apa yang kamu lakukan di sini? Hai Francesca, saya ingin berterima kasih karena telah mendorongku untuk menelpon ibuku. Dia menjawab dan berkata dia ingin tinggal bersamaku untuk membantuku menjaga bayiku. Wow, itu luar biasa bukan? Kata Francesca. Saya butuh bantuan Francesca, bisakah saya bekerja untukmu? Saya bisa menjadi pembantumu dan saya akan mengurus semua kebersihan dan yang lainnya. Francesca bingung, ada apa? Apakah kamu kekurangan uang? Dengan berlinang air mata, Alicia mengaku tidak punya cukup uang untuk membeli tiket ibunya yang tinggal di negara bagian lain. Tabungannya sudah habis karena tagihan rumah sakit. Dia tahu dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan segera, jadi dia meminta bantuan Francesca. Francesca setuju untuk membantu Alicia, tapi dengan satu syarat tertentu. Ya, aku selalu menginginkan putri kedua dan aku butuh bantuan untuk bayi putriku. Jadi, mengapa Anda tidak mengizinkan saya untuk menjadi sosok keibuan dan membantu Anda belajar tentang membesarkan anak-anak? Anda dapat membantu putri saya dan saya dengan bayinya dan belajar bagaimana membesarkan anak secara mandiri. Anda dapat menyebut diri Anda seorang pembantu atau perawat, apapun yang Anda inginkan. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Bagaimana? Alicia tidak bisa menahan air mata saat dia mengangguk. Anda malaikat, Francesca. Saya sangat senang bertemu denganmu. Terima kasih, saya menghargai apa yang Anda lakukan untuk saya. Terima kasih kembali. Sekarang, ayo masuk, kata Francesca sambil tersenyum. Jadi, Alicia menggantikan popok bayi putri Francesca di rumah Francesca seminggu kemudian. Mengasah keterampilan keibuannya setelah menemukan sosok keibuan di rumah Francesca. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Setiap orang punya cerita, jadi jangan langsung mengambil kesimpulan. Alicia melampiaskan rasa frustasinya pada Francesca dan mengejaknya karena hamil di usia 50 tahun. Dia tidak menyadari bahwa Francesca sedang membantu putri dan menantunya. Bahkan hati orang yang dingin pun bisa tergerak oleh kebaikan dan kasih sayang. Sementara Alicia bersikap kasar kepada Francesca, Francesca selalu memperlakukan Alicia dengan kehangatan dan cinta yang mengubah wanita muda itu menjadi lebih baik. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.